Perkenalkan, nama saya Naning Zufilawati. Saya dulu berasal dari PT Sanjaya juga. Dulu saya bekerja di Hong Kong. Saya dulu di Hong Kong 5,5 tahun, hampir 6 tahun. Gaji saya terakhir sekitar 9 juta lebih. Itu dibuat kirim ke rumah karena memang saya membuat rumah, beli tanah, terus setelah itu membangun rumah. Proses bikin rumahnya sekitar 2 tahun. Selain rumah, punya usaha kambing sama membeli beberapa ekor sapi. Kambingnya ada yang jenis Boer, juga ada yang jenis Jawa, seperti itu. Kambingnya kambing kambing biasa, bukan kambing bersusu, itu bukan. Biasanya tergantung, kalau memang kondisinya kambingnya bagus, itu biasanya 6 bulan 7 bulan itu sudah bisa dijual. Satu ekornya kalau yang masih kecil biasanya 600 sampai 700. Kalau yang sudah laki-laki yang sudah berok itu biasanya 3 juta sampai 4 juta. Kambing-kambingnya biasanya dikirim mungkin ke pasar, atau mungkin ada orang yang ingin menernak kembali, seperti itu. Sebenarnya dulu itu cita-citanya bukan beternak ya, karena memang bukan basicnya untuk beternak, karena memang suaminya itu alhamdulillah bisa ngarit, terus ada sedikit lahan, jadi daripada uangnya kita diamkan di bank, lebih baik dibelikan kambing. Tidak mesti ya, kadang bisa 10 sampai 12 juta, hampir sama ketika saya bekerja di Hong Kong. Waktu dulu prosesnya alhamdulillah sangat cepat. Dulu itu hanya sekitar 5 bulan sampai 6 bulan sudah terbang ke Hong Kong. Yang pertama adalah tekad. Yang kedua adalah mentalnya memang harus disiapkan sedini mungkin, karena di sana kita bukan hanya tenaga yang dicurahkan, tapi pikiran, perasaan, dan apapun itu harus dicurahkan dengan sepenuh hati, dengan keikhlasan, dengan keberanian, agar kita bisa sukses sampai di Indonesia. Kemampuan bahasanya itu harus bisa ya, karena kalau tidak bisa bahasa, nanti di sana kita tidak akan mengerti majikan berbicara apa atau majikan menyuruh apa. Jadi sebisa mungkin selama di PT harus bisa menghafalkan dan mengingat bahasa yang akan digunakan di Hong Kong. Setelah itu untuk attitude-nya di sana, ketika kita bertemu dengan majikan, sebisa mungkin kita harus menyapa, atau mungkin kalau biasanya di sana itu kalau pagi-pagi bilang selamat pagi nyonya, selamat pagi tuan. Alhamdulillah majikan saya dulu tidak pernah memarahi pembantunya ya, karena memang majikan saya dulu sering berbicara satu sama lain. Kalau misalnya saya ada kesalahan, mereka selalu bilang bahwa kamu ini ada salah, kamu harus memperbaiki ini. Kalau saya mensikapinya ya berusaha untuk memperbaiki kesalahan yang kemarin menjadi yang lebih baik lagi. Pernah mungkin ada
ya bukan banyak, tapi ada beberapa majikan ketika kita bekerja, misal ada sofa yang harus meminta bersih sebelum didudukin, itu harus di vacuum cleaner dulu seperti itu. Dan kalau kita lupa, biasanya mereka akan mengingatkan kita. Pekerjaannya di luar negeri itu banyak sekali. Yang pertama adalah dari pertemanan, yang kedua adalah biasanya dari hutang piutang, yang ketiga adalah mungkin dari cobaan rumah tangga. Untuk mengatasi itu semua, yang pertama adalah ketika kita berteman harus pintar-pintar memilih teman. Ketika ada seseorang yang ingin meminjam uang atau meminjam apa, katakanlah uang kita mungkin digunakan untuk hal lain yang lebih mendesak seperti itu. Kalau yang lainnya adalah sebisa mungkin mempertahankan apa yang sudah kita miliki, jangan sampai kita melihat yang lebih atas lagi dan melepaskan yang sudah kita miliki, masuk suami, keluarga, dan apapun itu yang sudah kita miliki. Sebisa mungkin setiap hari teleponan, setiap hari memberikan kabar, setiap hari selalu bertanya apakah di rumah baik-baik saja, panjenengan masih baik-baik saja, kesehatannya apakah alhamdulillah masih baik. Mana sama juga harus sering, kalau biasanya di sana itu ketika memiliki anak mungkin jam-jam malam seperti itu boleh telepon keluarga. Terkadang di sana juga ada yang diberikan waktu-waktu tertentu untuk menghubungi keluarga. Kalau ingin mengikuti jejak saya, silakan Anda mendaftar ke PT Sanjaya Tantri Bahtera cabang Kediri. Terima kasih. Bye-bye.